Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen bahas soal silek ya. Penulis itu jual silek ya, dibuat dari aluminium ya. Ya aslinya sih gampang ya, tinggal beli itu printer itu cari ukuran sesuai. Nah, penulis pakainya ada yang 2,4 cm, ada yang 1,8 cm gitu ya. Terus ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang laris itu adalah yang pendek ya. Entah apakah karena ini merupakan silek yang pertama atau karena memang produk yang terlaris. Tapi ya sebenarnya kalau ingin optimal ya beda lagi ya. Keunggulan kalau beli yang pendek itu adalah lebih cocok untuk banyak motor. Tentu ada juga motor-motor yang enggak cocok ya, karena saluran dak dalamnya itu ternyata lebih kecil, jadi kayak Suzuki Address, kayak apa mana ya, terutama Suzuki ya, Suzuki Next sama Address itu kayaknya lubangnya kecil ya. Next 1 loh ya mas penulis, karena yang Next 2 lubangnya lubang dupnya, lubang daknya, lubang saluran masuk ke filternya itu lebih besar ya, bahkan lebih besar dari yang bawaannya NMAX. Entah mengapa didesain seperti itu, karena sebenarnya ada bottleneck juga ya di bagian setelahnya filter itu ada bagian yang kecil. Jadi mau dibuat besar apapun, sebesar apapun yang sebelumnya filter, rasanya nggak ngefek banyak ya. Mungkin ya wis sembuh lah, rada aneh lah desain ini kalau yang Suzuki Next 2. Yang Honda Beat Deluxe, Honda Genio, Scoopy-New itu ada dak tapi ukurannya mepet. Jadi kalau beli yang ukuran normalnya ya, yang 2,4 cm, sayang penulis nggak bisa ngedit judul barangnya ya, nggak bisa ngedit nama, jadi ya sayangnya jadi di lapak penulis kelihatannya yang tanpa ukuran yang pendek, tanpa ukuran yang panjang. Baru kemudian ada yang 1,8 cm. Jadi yang ukuran normal yang enggak ada sebutan apa-apa itu ukurannya adalah 2,4 cm. Sementara yang satunya ya wis jelas 1,8 cm. Yang 2,4 ada kumparan dalamnya, pakai kabel tembaga ya. Penulis sengaja pilih kabel yang tembaga, bukan yang aluminium kabel listriknya, karena efeknya beda. Jadi yang kecil itu ada efek mengubah udara juga. Cuma adanya kumparan tersebut akan mengurangi lajunya udara di kecepatan tinggi. Bukan soal diameter, tapi karena lengguk-lengguk ulirannya itu ya. Jadi ulirannya itu jadi bikin udara yang ada di dalam filternya, udara ductnya di salurannya jadi turbulensi, jadi nggak lancar. Nah, jadinya kalau di kecepatan tinggi kerasa top speed agak berkurang ya. Jadi mungkin
walau ya hasil akhirnya sama-sama dengan pipa 1,8 cm. Top speed jadi mungkin cuma 110 kalau di motor penulis. Sementara itu yang diameter 1,8 cm ya, itu top speed ya pernah penulis buktikan bisa tetap 113, 112 lah, 111 gampang selama olinya memadai ya, karena top speednya motor penulis tergantung dari oli juga. Jadi antara yang diameter 2,4 dan 1,8 itu sebenarnya diameter akhir hasil totalannya itu hampir sama. Yang 2,4 itu karena dikasih kumparan di dalamnya, kumparan kabel NJA 2,5 mm, hasilnya adalah jadi seperti 1,8 cm. Tapi tentu efek ada beda ya. Yang 1,8 cm itu lebih untuk top speed karena aliran udaranya tidak ada turbulensi seperti yang di 2,4. Tapi di 2,4 juga ada keunggulan, yaitu kalau jalannya kalem ya, ada efek pembersihan juga, ada efek energisasi dari kumparannya yang membuat udara itu jadi ada agak dipolarisasi lah istilahnya. Jadi kayak pakai cemenite, kayak pakai berkapasitor, tapi ini untuk udaranya. Jadi mungkin yang pakai kumparan itu akan merasakan dari makin lama makin hari kok makin bersih gitu. Jadi untuk yang bensinnya pakai pertalite terus atau pertamax, nggak pernah pakai aditif apa-apa, nggak pernah pakai carbon clean gitu ya, itu mungkin akan merasakan udaranya akan tarikan mesin makin lama makin baik ya. Mungkin ya fullnya mungkin dalam 2 minggu mungkin atau sebulan. Terus untuk efek irit borosnya itu tergantung cara pemakaian ya. Jadi kalau sudah pakai saluran kecil gitu, yang biasa buka gasnya itu kecil, itu akan merasakan kendaraan jadi lebih irit. Yang buka gasnya itu dicicil ya, maksudnya enggak kalau awal berangkat langsung gasnya buka full gitu sampai kecepatan 60 baru dilepas, terus rem gas lagi. Kalau yang gitu malah makin boros ya. Jadi untuk yang mereka suka betot-betotan, walau nggak kencang ya, misal betot-betotan mungkin gitu dulu, gitu ya. Nah untuk yang suka betot-betotan pakai saluran gitu, ada kemungkinan nggak nambah ongkosnya, nggak berubah. Nah yang berubah terutama untuk yang gasnya bukanya kecil-kecil gitu ya, buka gas kalem-kalem, pelan-pelan. Nah untuk mereka yang pakai model itu yang bakal merasakan iritnya ya. Kalau untuk yang betot-betotan ya merasakannya ya penarikan tenaga perubahan tarikan tenaga, karena kan fokus tenaganya jadi lebih turun. Jadi tenaga jadi lebih banyak di RPM rendahnya. Tentu makin mantap lagi kalau ya misal pakai margarin, terus pakai berkapasitor gitu ya tentu, atau pakai magnet ya boleh lah.
Magnetnya bukan magnet kecil ya, tapi magnet ferrit yang ukurannya gede ya. Tentu oli mesin yang sesuai. Kalau yang dari pemakai apa jenenge ya, yang tanpa kumparan, penulis belum pernah dengar cerita mesin makin lama makin bersih ya. Jadi biasanya ya cuma yang pakai kumparan saja yang ngomong makin lama makin bersih. Ada yang ya berhari-hari, ada yang butuh seminggu, ada yang 2 minggu gitu. Karena memang apa ya, kumparannya itu masih efek udaranya nggak terlalu besar ya, nggak bisa disamakan dengan carbon cleaner, nggak bisa disamakan dengan margarin, kapasitor, bensin sel super, nggak bisa ya, efeknya emang kecil ya, tapi sedikit membantu lah. Kenapa bisa lebih bersih? Karena ya udaranya itu nggak diproses sehingga pembakaran jadi sedikit lebih sempurna lah. Busi mungkin jadi sedikit lebih putih juga karena yang lain-lain nggak nambah ya. Mesin lebih bersih dan seterusnya. Antara 2,4 dengan yang 1,8 itu mestinya milihnya berdasarkan top speednya berapa. Jadi kalau top speednya enggak lebih dari 100 atau cuma 90, itu lebih baik yang 2,4 aja. Atau untuk mereka yang sering buka-buka gas. Tapi untuk mereka yang sering jalan di atas 100 atau kecepatan cuma 60 tapi sering gaspol-gaspolan, ya itu yang 1,8 cm aja. Jadi yang 2,4 itu terutama untuk yang kalem ya. Kalau untuk soal tanjakan, tergantung tanjakannya ya. Tanjakan itu RPM berapa? Karena ada yang tanjakan itu RPM-nya butuh tinggi. Kalau tanjakannya tanjakan ringan, pakai silek itu nambah tenaga. Tapi kalau tanjakan berat, RPM-nya RPM tinggi, ya beda lagi. Kita itu harus lihat RPM. Ya apa ya? Ya kita sendirilah perlu tahu ini butuh RPM berapa. Karena kadang kalau untuk motor RPM itu bisa tinggi juga ketika menanjak itu ya. Karena memang didesain seperti itu. Karena kalau nggak gitu motor jadi susah nanjak kan. Entah ya, akhir-akhir ini yang beli komentarnya itu lebih banyak ngomong soal tarikan, bukan soal irit. Padahal dulu penulis berpikir silek itu untuk agar kendaraan bisa irit, tapi ternyata kebanyakan hasilnya adalah nambah tenaga, tarikannya jadi jos gitu ya. Ya penulis nggak nyangka lah efeknya seperti itu. Tapi ya motor penulis sendiri bukan motor yang standar ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar ya, motor penulis sudah termasuk sangat irit. Untuk motor penulis yang lain juga penulis jarang pakai, sehingga untuk konsumsi bahan bakar ya gak iso ngitung ya, karena nggak tiap hari dipakai. Kalau untuk konsumsi bahan bakar gitu kan harus tiap hari pakai ya, baru bisa tahu ya berapa. Karena ngitung bahan bakar itu lebih cocok dari berapa rupiah sih per hari gitu ya. Oh iya, soal untuk panjang pendek ini, panjang pendek silek, sayangnya yang panjang itu
kurang begitu cocok di motor Honda ya. Jadi kalau mau pasang di PCX 160, Vario 160 nggak bisa pakai yang panjang karena agak terlalu panjang yang panjang. Jadi kalau mau pas ya terpaksa harus dipotong sedikit, harus dipotong sekian gitu ya. Jadi menurut jual yang panjang itu agak terlalu panjang untuk Vario 160 atau PCX 160, kecuali deflektor udaranya dilepas. Tapi kebanyakan orang nggak mau ya melepas deflektor yang di dalamnya, inginnya tetap standar. Benarnya efek silek ini jauh lebih besar ya kalau di mobil. Cuma masalahnya penulis sendiri nggak punya banyak kesempatan untuk eksperimen di mobil. Taunya ya cuma Ayla yang versi agak lama juga, bukan yang versi baru. Misal bisa eksperimen di Avanza, Innova gitu, oh enak itu, karena ya pasti banyak membantu nambah tenaga. Tentu tergantung juga pemakaian ya, karena modifikasi ini hanya untuk kondisi macet-macetan cocoknya. Kalau untuk mobil, untuk tanjakan juga bukan untuk tanjakan yang gaspol, tapi tanjakan yang RPM rendah. Jadi mungkin cocoknya untuk mobil Matic yang nggak ada L-nya gitu ya. Jadi yang sering tiba-tiba pindah gigi lebih tinggi padahal harusnya pakai gigi rendah gitu. Kalau di mobil Matic kan biasanya nanjak tiba-tiba naik gigi lebih tinggi, dan ketika setelah naik gigi lebih tinggi jadi nggak ada tenaganya, kan ya repot. Akhirnya terpaksa lepas gas, injek lagi untuk biar shift down. Nah kalau yang seperti itu cocok pakai silek ya, karena memang tenaga mobil itu lebih banyak difokuskan di RPM tinggi. Tapi ya sayangnya kurang ya yang eksperimen silek di mobil, cuma beberapa saja. Ada juga yang sudah eksperimen tapi kurang merasa pas gitu. Ada yang malah tambah lambat mas untuk mobil SL7 ya. Tapi penulis sudah nyoba di Ayla, udah nyoba di apa jenenge, Wuling, juga ada di Corolla 2013. Itu nambah ya tenaga bawahnya, tapi ya itu tadi sedikit yang eksperimen. Jadi untuk informasi kurang begitu banyak. Juga kadang kan orang kalau mobil biasa kencang itu sukanya jalan di tol gaspol lah. Ya kalau untuk yang gaspol seperti itu kan ya nggak cocok silek. Ya wis lah, ya jelas silek masih banyak yang di motor saja implementasinya, walau sebenarnya yang paling besar itu efeknya di mobil, terutama yang mungkin ngojek online gitu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.